Terima kasih, saya merasa bersemangat. Atomi memiliki 4 moto kan? Moto pertama adalah hargai semangat. Kita sebagai manusia memiliki daging atau bentuk fisik kan? Menurut Anda, mengapa daging tidak disebutkan di sini? Karena mesti tidak disebutkan, orang akan menghargai tubuh mereka. Kita berkonsentrasi pada bagian luar diri kita. Demi mencapai keseimbangan, kita menghargai semangat dan jiwa. Terlebih karena semangat dan jiwa adalah esensi hidup kita. Saat kita berkata, hargai semangat, artinya manusia bukanlah berarti akhir, tapi haruslah menjadi sebuah tujuan akhir. Karena itu bekerja menjadi sarana untuk semangat. Oleh karena itu, Atomi sendiri bukan tujuan dari perusahaan ini. Pada dasarnya, Atomi hanyalah sarana untuk semangat kita. Dan perusahaan ini ada untuk orang-orang. Hingga saat ini, sebagian besar perusahaan mengikuti konsep yang berbeda. Mereka ini akan menjadikan dirinya sendiri sebagai tujuan. Dengan demikian, konsep yang digunakan oleh bisnis ini adalah membuat orang menjadi sarana dan melakukan pengorbanan. Namun sejak awal ini bukan menjadi masalah untuk Atomi. Dengan demikian, kami menghargai orang-orang yang membuat Atomi saat ini daripada berfokus pada Atomi sendiri. Jadi semua fokus kami adalah pada orang. Atomi memiliki hubungan dengan berbagai macam orang. Secara internal, Atomi terdiri dari para eksekutif dan anggota staf. Di Atomi mereka disebut sebagai anggota dalam. Selanjutnya ada anggota kami. Kelompok ketiga termasuk orang-orang yang membeli produk kami, yang kami sebut sebagai konsumen. Keempat, ada subkontraktor yang mengirimkan produk kepada kami. Jika kita ingin lebih ke teknis, akan ada yang lain seperti lembaga pemerintah. Inilah berbagai hubungan yang kami miliki. Di Atomi, kami bukan mencoba mengambil apapun dari siapapun. Sebaliknya, kita perlu fokus untuk memberi mereka sesuatu. Misalnya, eksekutif dan anggota staf harus diberi gaji yang lebih baik daripada di tempat lain. Di akhir tahun, kami memberikan bonus. Kami memberi banyak pada yang bekerja dengan baik dan sedikit pada yang bekerja tidak baik. Karena jika setiap orang mendapat jumlah yang sama, orang yang bekerja dengan baik tidak akan bekerja dengan keras. Meskipun kami memberikan bonus berdasarkan kinerja, kami melakukan yang terbaik untuk memberi gaji lebih dari tempat lain. Sebagai gantinya, mereka harus menyelesaikan tugas 5 hingga 10 orang. Bukan berarti harus bekerja lembur atau jam kerja yang panjang. Artinya harus efisien dan cerdas sehingga pekerjaan yang memerlukan 10 orang dapat diselesaikan tidak hanya tepat waktu tetapi akhirnya bisa bersih juga. Demikianlah arah tujuan Atomi. Bagaimana dengan anggota Atomi? Saat memulai, Anda hanya membeli barang yang diperlukan yang bisa didapatkan dari supermarket, belanja TV di rumah, dan pusat perbelanjaan lain. Apakah Anda rugi? Tidak, karena produknya hebat dan terjangkau kan? Yang Anda lakukan hanyalah membeli apa yang dibutuhkan dari Atomi. Karena Anda tidak rugi apapun, Anda memberitahu keluarga dan teman-teman untuk mencobanya juga. Para konsumen ini juga tidak akan rugi apapun kan? Oleh karena itu, buktikan dengan mencobanya sendiri. Andalah yang dapat menentukan apa orang lain akan rugi dengan cara menjadi konsumen sendiri dan memastikan apa masih akan membeli produk jika Anda tidak berbisnis ini. Dapatkah Anda membuat penilaian? Tentu saja Anda bisa. Setelah Anda melakukannya,
Memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap keputusan yang dibuat sebagaimana Anda memberitahu semua orang tentang hal itu. Kita perlu berbagi dengan para konsumen juga. Atomy tidak melakukan bisnis dengan mengorbankan subkontraktor. Tidak ada perusahaan yang pernah gagal saat bekerja dengan Atomy. Sebenarnya mereka bekerja cukup baik. Kami membuatnya sebagai tujuan kami, memiliki hubungan saling menguntungkan sehingga mereka dapat terus lebih baik. Daripada lancar dengan menambah biaya, maka ditetapkanlah pembagian keuntungan yang adil sehingga banyak yang bisa mendapatkan keuntungan. Ini memungkinkan subkontraktor untuk mempekerjakan karyawannya. Saat para pekerja ini menerima gaji bulanan yang dapat digunakan untuk biaya hidup, yang kemudian akan membantu mereka yang bekerja di toko-toko lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini yang disebut efek keterikatan mundur. Pada dasarnya, meskipun mereka memberi kita produk, orang-orang ini juga menerima manfaat karena Atomy. Terlebih lagi ketika keluarga para pekerja ini membelanjakan uangnya. Orang-orang di daerah setempat mereka akan dapat hidup, dan ini akan terus mengikuti prinsip perkalian. Setelah bekerja keras, kami membayar pajak kepada pemerintah, karena Anda membutuhkan negara yang stabil. Pada dasarnya, kami saling mendukung, dan tidak ada yang harus untung dengan mengorbankan yang lain. Distribusi di antara kelompok-kelompok ini juga perlu diseimbangkan. Oleh karena itu, prinsip pendirian kami terdiri dari wujud, kecepatan, dan keseimbangan. Distribusi terkait dengan konsep keseimbangan. Jika distribusi condong ke satu sisi, akan menyebabkan hidup beberapa orang menjadi sulit. Selanjutnya, sesuai dengan hukum minimum, semuanya akan didasarkan pada orang yang menerima paling sedikit. Dengan demikian, Atomy berusaha yang terbaik agar distribusi seimbang. Orang-orang yang terkait dapat menjalani kehidupan yang layak, mendukung keluarga yang mereka cintai, memberikan pendidikan yang dibutuhkan anak-anak mereka, dan mencapai kebahagiaan yang diinginkan. Karena Atomy menjadi sarana yang memungkinkan semua ini terjadi. Moto kedua adalah menciptakan visi. Sekarang, visi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kita cenderung tidak memanfaatkan kemampuan ini. Kita bahkan tidak menggunakan 1% atau 2% secara baik. Beberapa orang membayangkan memiliki puluhan ribu, bahkan puluhan juta orang pengikut. Namun karena tidak mampu menangani hubungan sponsor rekan, mereka harus melakukan yang terbaik untuk bertahan. Ini terjadi ketika rentang visi Anda sempit. Ketika kita berbicara tentang visi, kita sebenarnya mengacu pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, katakanlah Anda tinggal menyewa. Anda menyebutnya rumah Anda, tapi luas hanya 700 hingga 1000 kaki persegi. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi rumah seluas 3.500 kaki persegi, di mana Anda dapat hidup dengan nyaman, tanpa malu ketika mengundang tamu, semua akan menjadi mungkin ketika Anda memiliki visi. Rumah Anda akan berubah ketika pikiran Anda juga berubah. Selain itu, tidak ada gunanya berpikir tentang masa kini, karena apa yang Anda lihatlah yang akan Anda dapatkan. Oleh karena itu, bayangkanlah sesuatu yang tak nampak. Bahkan ketika berada di tempat sewaan kecil Anda, berpikirlah, saya akan pindah ke rumah di lingkungan kaya. Itulah bagaimana Anda menciptakan visi. Moto ketiga adalah ikuti kepercayaan. Kata kepercayaan berarti bahwa percaya pada yang tak terlihat. Bahkan di Alkitab ditanyakan, apakah Anda percaya karena Anda telah melihat saya? Jika kita bisa melihat Tuhan, tidak ada gunanya meminta orang lain untuk percaya.
Hanya orang bodoh percaya bahwa hanya hal-hal yang terlihatlah yang ada. Jika Anda ingin sukses dan kaya, Anda harus membayangkan yang tak terlihat. Ketika sedang duduk di kosan kecil Anda harus melihat diri Anda di rumah di daerah kaya. Dengan demikian, kepercayaan mampu melihat yang tak terlihat. Anda tidak hanya harus membayangkan yang tak terlihat, tetapi juga berdiri teguh dan ikuti kepercayaan. Anda buat visi dengan memiliki pikiran seperti, saya ingin menjalani hidup yang seimbang dan membantu yang membutuhkan, sehingga tidak ada orang di sekitar yang hidup dalam kesulitan. Di Korea, ada cerita tentang keluarga Choi yang kaya di Gyeongju. Mereka mengatakan keluarga itu mengurus orang yang kelaparan di daerahnya. Jadi mereka membayangkan tak seorang pun dalam radius 25 mil akan kelaparan. Itulah pemikiran mereka yang diciptakan ke dalam visi. Mereka kemudian berdiri teguh dan mengikutinya. Karena banyak dari Anda yang sudah menulis skenario kehidupan tentang hidup seimbang yang ingin Anda jalani untuk film Anda harus berdiri teguh di atasnya dan ikuti kepercayaan. Meskipun sebagian besar dari Anda melakukannya ketika di sini, Anda kembali ke kenyataan saat pergi. Selanjutnya, ketika bertemu dengan orang pesimis, terutama mereka yang dekat dengan Anda cepat kembali ke indera dan rasa Anda juga. Anda harus menjaga diri dari kembali ke kenyataan. Kepercayaan percaya pada yang tak terlihat, kan? Nah, Anda harus berdiri teguh di atas yang tak terlihat dan terus menunjukkan visi Anda kepada orang-orang di sekitar dengan mengatakan hal-hal seperti, saya akan menghasilkan $300.000 sebulan. Dapatkah Anda lihat uang ini sekarang? Tidak hanya harus membayangkan mendapatkannya dalam pikiran Anda, tetapi juga harus selalu memberitahu orang lain tentang hal itu. Awalnya mungkin tidak ada yang percaya, tetapi perlahan mereka akan percaya. Anda akan memiliki sejumlah besar energi. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda menghasilkan $300.000 sebulan atau bahkan $50.000 sebulan, Anda akan dapat bekerja tanpa banyak tidur. Pemimpin Atomi tidak tiba-tiba tercipta. Mereka melakukan bisnis ini siang dan malam. Mereka masih keluar dan melakukan bisnis Atomi. Sudah biasa bagi mereka untuk bekerja sampai jam 1 hingga 2 pagi. Mereka akan pergi dan menjelaskan tentang bisnis ini sampai jam 3 pagi. Mandi cepat dan pergi ke orang berikutnya. Anda hanya akan dapat melakukan ini jika benar-benar yakin akan menghasilkan $30.000 hingga $50.000 sebulan dan berdiri teguh di film dan visi Anda. Karena energi yang diterima dengan berdiri teguh atas keyakinan akan menghasilkan $30.000 hingga $50.000 sebulan yang tidak terlihat. Kapanpun mereka pergi menemui teman-teman mereka, mereka dapat berkata, "Hai, traktir saya makan, karena saya punya informasi bagus." Jika begitu, Anda menciptakan visi dan kemudian berdiri teguh dengan mengikuti kepercayaan, maka keyakinan Anda akan menjadi kenyataan. Kebanyakan orang menyebut ini sebagai keyakinan. Anda memiliki keyakinan ketika percaya dengan pemikiran Anda. Keyakinan dan kepercayaan adalah konsep yang serupa karena keduanya berhubungan dengan percaya pada visi Anda. Lalu apa yang harus Anda percayai? Daripada memikirkan tentang kekacauan kehidupan nyata, Anda harus menciptakan visi tentang hidup seimbang yang Anda inginkan. Dan jika Anda ingin itu menjadi nyata, ikuti keyakinan itu dengan berdiri teguh di atasnya. Ini pada dasarnya adalah hukum sukses. Moto Atomi adalah ringkasan dari hukum ini. Moto terakhir adalah layani dengan kerendahan hati. Ini hanyalah jenis pola perilaku yang Anda butuhkan. Dengan demikian, ini mengacu pada bagaimana kita akan mengarahkan diri kita sendiri. Meskipun visi Anda ditempatkan di atas, Anda harus menurunkan diri dan menjadi rendah hati. Hargai semua orang di sekitar Anda daripada mengabaikan atau merendahkan mereka. Anda tidak hanya harus menghargai setiap orang,
tetapi Anda juga harus melayani mereka dalam kerendahan hati. Rendahkan diri Anda sebisa mungkin. Makin rendah hati Anda, maka Anda makin berhasil. Sama seperti pegas yang melompat lebih tinggi semakin ditekan. Anda akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan merendahkan diri. Anda tidak boleh sombong. Dengan melayani dalam kerendahan hati, Anda akan dapat menerima kesalahan orang lain dan berbesar hati untuk memaafkan mereka. Selain itu, Anda akan belajar bagaimana menerima kerugian, yang merupakan sesuatu yang perlu Anda lakukan. Jika tidak, Anda akan tertekan sepanjang waktu. Ada beberapa orang tajam yang berpikir, saya tidak akan pernah menderita kerugian. Mereka pikir mereka siapa bisa melakukan hal itu pada saya. Orang yang seperti ini cenderung sangat jahat. Mereka yang bisa menerima kerugian umumnya baik hati. Dengan demikian, apakah Anda menjadi jahat atau baik akan bergantung pada seberapa besar Anda bersedia menerima kerugian itu. Jika Anda putuskan untuk melakukannya, maka Anda akan menjadi orang yang baik. Orang yang berpikir, saya tidak akan pernah kehilangan, tidak benar-benar menjalani kehidupan yang lebih baik dengan bertindak seperti itu. Saat Anda merendahkan diri dan menjadi lebih rendah hati, Anda akan dapat mentolerir kesalahan orang lain dan akan cenderung memaafkan mereka atas kelakuan buruk mereka. Jadi, marilah merendahkan diri Anda. Saya masih belum melihat siapapun yang sukses dengan menjadi sombong. Jangan berpikir, bagaimana bisa? Saya sebagai Sharon Roastmaster menyediakan kopi. Atau karena saya Sharon Roastmaster, Anda yang harus melakukan pembersihan. Apakah Anda akan membuat saya seorang Sharon Roastmaster melakukannya? Sulit bagi orang seperti ini untuk mencapai kesuksesan. Apakah Anda mendengar bagaimana Dr. O berbicara tentang caranya membuang sampah? Apakah dia ingin membuang sampah itu sendiri? Dia melakukannya, meskipun dia tidak mau. Ketika Anda merendahkan diri sendiri, Anda akan dapat melakukan hal yang sama. Untuk menjadi rendah hati, Anda harus belajar cara menerima kerugian, yang berarti perlu berpikir bagaimana dapat memberi. Jika Anda menjalani hidup dengan memberi kepada orang lain, bahkan jika menderita kerugian kecil, Anda bisa berpikir, mereka akan mengambilnya, jadi apa salahnya? Pikiran juga nyaman jika dapat menerima kenyataan bahwa kerugian pasti terjadi. Selalu sadari bahwa kerugian bisa saja terjadi. Misalnya, setiap kali saya mendapatkan tilang, saya tidak marah. Karena sejak saya membeli mobil, saya tahu bahwa saya masih bisa dapat memperoleh tiket parkir sebagai pengemudi yang baik. Seolah-olah tilang adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Tetapi kemudian Anda mendapatkannya pada hari itu. Katakanlah karena tidak sadar parkir di zona tidak boleh parkir. Karena belum pernah ditilang, akan ada beberapa orang yang akan menangisi. Namun, jika Anda memiliki mobil, situasi seperti ini mungkin saja akan terjadi. Layaknya membeli gas, mengganti oli mesin, dan membayar asuransi mobil. Anda perlu menambahkan kemungkinan menerima tiket untuk pengeluaran Anda. Pada dasarnya, seperti Anda menghitung kerugian terlebih dahulu. Dengan demikian, terasa melegakan jika tidak mendapatkan tiket, dan sesuatu yang diharapkan ketika Anda melakukannya. Begitulah cara saya berpikir bahkan ketika saya dalam kesulitan. Saya tidak merengek dan menangis tentang menerima tiket. Anda harus bisa menerima kerugian ini. Selain itu, jika ingin rendah hati daripada memikirkan diri sendiri, prioritaskanlah orang-orang di sekitar Anda. Anda harus memperhatikan orang lain. Contoh terbaik yang melakukan ini adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya, Dia berkata, lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin mereka lakukan pada Anda. Kemudian Dia menyuruh murid-muridnya mencuci kaki satu sama lain. Daripada mencuci kaki sendiri dengan baik, lakukan untuk orang lain. Kaki tidak hanya titik terendah dari tubuh kita, tetapi juga yang paling kotor. Jadi meskipun kita bisa melihat kesalahannya, cacatnya, dan semua hal yang kotor, daripada membenci mereka, terimalah kekurangan ini sebagai bagian dari proses pembersihan diri. Oleh karena itu, hati harus terbuka untuk membantu orang lain dengan menyembunyikan kesalahan dan membersihkan kotoran mereka.
Saat Anda melakukannya, orang lain akan datang membantu mencuci kaki Anda. Orang-orang ini akan datang untuk menutupi noda Anda dan membersihkan lumpur yang Anda miliki. Anda tidak bisa hanya membersihkan kaki dan menunjukkan kekurangan orang lain dengan mengatakan, bagaimana bisa Anda seperti itu? Karena itu bukan menyelanyani dalam kerendahan hati. Ketika Anda menyembunyikan kesalahan orang lain dan membersihkan kotoran di kaki orang lain, tangan Anda akan menjadi kotor. Namun, Anda hanya perlu terus melaju ke depan. Dasar untuk semua pola perilaku berasal dari merendahkan diri sendiri, yang berarti Anda harus melayani dalam kerendahan hati. Biasanya, sebagian besar CEO tidak memberikan ceramah penuh gairah yang membuat mereka berkeringat. Saya tidak melihat diri saya di atas kalian. Semua hanya karena saya berada di tahap ini. Para pemimpin Atomi masih memberitahu saya, karena Anda pandai berbicara, Anda harus memberikan kuliah ini. Jadi, saya beritahu mereka, oke, saya rasa Anda benar. Meski demikian, saya naik ke panggung dan memberikan ceramah ini sebagaimana saya berkeringat. Melayani dalam kerendahan hati berarti merendahkan diri dan mengikuti permintaan. Jika mereka menyuruh saya untuk tidak, saya akan mengikutinya, turun dari panggung. Menjawab, saya mengerti, dan duduk saja. Sebagian besar CEO tidak bersemangat dalam memberi ceramah sampai mereka kehilangan suara. Sebaliknya, mereka datang dan berkata, para anggota Atomi, mereka memberi salam 5 menit dan kemudian meninggalkan panggung. Namun, di Atomi, saya memasukkan segala sesuatu ke dalam ceramah saya. Karena para pemimpin memberitahu saya bahwa saya pandai dalam hal itu. Bagaimanapun, terima kasih telah mendengarkan.